Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Herozi, SPD GR CGP Angkatan 9 Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama rekan guru saya Ibu Nur Hayati SPD di Sekolah SMP Negeri 1 Manggalewa. Baik Ibu, bagaimana kabarnya Bu Nur Hayati? Alhamdulillah sehat ya. Oke. Baik Ibu, sebelum kita mulai kegiatan pra-observasinya, terlebih dahulu kegiatan observasi ini tujuannya adalah untuk mengetahui nanti dan mengevaluasi jalannya kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas seperti itu. Kemudian lebih lanjut, praobservasi ini itu bertujuan untuk sebagai persiapan awal. Ya, jadi persiapan awal terkait dengan apa saja yang akan nanti kita lakukan di dalam kelas. Kemudian bagian-bagian apa saja yang mungkin nanti akan kita nilai atau kita lakukan evaluasi seperti itu. Nah, tapi sebelum kegiatan itu dilakukan, kita izinkan saya untuk melakukan beberapa pertanyaan, ya. Baik Ibu, terkait dengan yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan untuk kegiatan pada kegiatan observasi nantinya? Jadi hari ini saya akan mengajar tentang negara. Jadi model pembelajarannya itu dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Siswa diharapkan mampu untuk menyelesaikan soal-soal host dalam materi yang diberikan. Oh, begitu ya. Jadi tujuan pembelajaran, jadi tujuan pembelajarannya itu adalah demi pembelajaran berbasis masalah. Siswa dapat menyelesaikan masalah terkait dengan soal host untuk luas dan lingkaran. Seperti itu ya. Oke, baik. Kemudian area pengembangan yang ingin dicapai pada kegiatan pembelajaran atau ketika kita observasi nanti itu apa kira-kira? Jadi di sini siswa diharapkan tentunya areanya itu yang berkaitan dengan kognitifnya, kemudian afektif sama psikomotor. Oh, jadi 3 langsung yang akan dicapai ya. Ada kognitif, afektif dan psikomotor. Seperti itu ya. Ya, jadi nanti kan siswa nanti akan dibentuk kelompok, di dalam kelompok tersebut nanti akan dinilai pengetahuannya, kemudian yang kedua ada nilai sikap, kemudian yang ketiga ada penilaian keterampilannya dengan menggunakan lembar observasi. Oh, baik, itu luar biasa ya. Ya, jadi kita lanjut. Kalau tadi Ibu sudah jelaskan secara sederhana kegiatannya. Ya. Kalau secara menyeluruh, kira-kira rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di kelas ini seperti apa? Terkait dengan model kah? Mungkin metodenya akan seperti apa? Strategi yang akan Bu Nur Hayati gunakan itu nanti seperti apa kira-kira? Ya, jadi model yang digunakan tadi sudah saya sebutkan di awal tadi, yaitu PBL atau Problem Based Learning. Pembelajaran berbasis masalah itu model pembelajaran yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, metodenya itu metode ceramah sama diskusi kelompok. Kemudian strategi pembelajaran yang akan dilakukan yaitu dalam diskusi kelompok. Nanti mungkin saya akan lebih menjadi fasilitator dalam kelompok tersebut. Jadi siswa diharapkan bisa menemukan sendiri permasalahan yang nanti akan saya berikan kepada siswa nanti. Luar biasa sekali Bu rencana pembelajaran tadi. Kalau boleh saya rangkum, itu modelnya nanti PBL ya. Kemudian metodenya tadi itu menggunakan metode apa istilahnya kerja kelompok sama metode ceramah. Dan strateginya nanti ya menjadi fasilitator dalam kerja kelompok siswa nanti, sementara siswanya sendiri yang akan lebih aktif dalam kelompok tersebut. Baik, strateginya jadi sehingga pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang bermakna dan siswa juga bisa berpikir lebih kritis. Baik, luar biasa ya. Kemudian kapan rencana pelaksanaan kegiatan ini akan dilaksanakan? Maksudnya kegiatan pembelajaran yang Ibu akan lakukan ini kapan akan dilaksanakan dan di kelas berapa rencananya? Nanti rencananya akan dilaksanakan di kelas 8B di jam ke 6, 7, 8. Oh, 6, 7, 8. Di kelas B di jam 6, 7 dan 8. Oke, baik Ibu.
Mungkin itu tadi 4 poin yang menjadi dasar-dasar nanti akan kita lihat di dalam kegiatan kita selama kegiatan observasi. Kemudian nanti kegiatan selanjutnya itu adalah setelah observasi di dalam kelas itu insya Allah nanti kita akan melakukan kegiatan pembicaraan lagi yang disebut dengan kegiatan pasca observasi, Bu. Yang terakhir, Bu, sebelum kita tutup kegiatan pra observasi ini, ada nggak hasil yang Ibu peroleh dari pembicaraan pra observasi ini? Ya, jadi dengan adanya pembicaraan ini mungkin saya lebih lebih siap untuk mempersiapkan pembelajaran di dalam kelas. Mungkin seperti itu. Jadi lebih siap, Bu, ya, Ya, insya lebih Allah. siap karena udah ada gambaran. Sudah ada gambaran apa yang akan dilakukan Ke dalam kelas. baik. Kalau begitu itu saja Ibu Nur Hayati. Kita nanti akan bertemu kembali di kegiatan observasi terus supervisi. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ya. Jadi sebelum Ibu lanjut materi hari ini, satu orang pindah dulu di depan ya, atau di tempat duduk aja. Duduk yang gerak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Sebelum Ibu lanjut, Ibu absen dulu kalian sambil kalian mempersiapkan penangkapan belajarnya. Andika Billy, Dimas, Dimas Rangga, Najmi, Iko Malindi. Ya, jadi hari ini kita akan belajar masih materi lingkaran ya, yaitu menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan keliling dan luas lingkaran ya. Tapi sebelumnya kemarin sudah Ibu jelaskan tentang rumus luas dan keliling lingkaran. Sekarang siapa yang masih ingat rumus luas dan keliling lingkaran? Ya, jadi keliling lingkaran kemarin rumusnya adalah ya 2 kali pi R ya, dengan pi-nya adalah pi-nya kemarin nilai pi-nya berapa? 2,7 atau 3,14 ya. Kemudian R-nya ini adalah jari ya. Kemudian atau bisa juga rumus yang kedua kemarin apa yang pakai diameter? Bisa juga. Ya, jadi kelilingnya adalah I dikali dengan D. D itu adalah diameter. Ya. Kemudian siapa lagi yang masih ingat rumus luas lingkaran kemarin? Luas lingkaran ini adalah pi L kuadrat ya. Jadi R-nya masih jari-jari tadi, kemudian nilai pi-nya sama dengan 22,7 atau
kesimpulannya adalah di sini nilai jari-jarinya adalah berapa? Ya 14. Kemudian luas dari lingkarannya tadi sama dengan bentuk lingkarannya sama dengan kemudian sekarang kalian kembali ke tempat masing-masing. Ibu kasih apa namanya kuis ya. Sebelum yang kita kasih kuis tentang proses. Jadi sebelum kita pulang, kita refleksi dulu sebentar ya. Hari ini untuk pelajaran hari ini menurut kalian pengalaman kalian gimana pelajaran hari ini? Dengan menggunakan model PBL tadi ya, PBL dengan diskusi kelompok, menurut kalian pelajaran hari ini bagaimana? Ya cukup menyenangkan ya. Artinya berarti belajar kelompok ini membuat kalian semangat belajar. Jadi motivasi belajar kalian apa namanya meningkat ya dibanding. Tapi menghitung besarnya perubahan luas lingkaran jika dari lingkaran berubah. Jadi itu materi nanti untuk pertemuan berikutnya ya. Beri hormat. Akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Nur Hayati ketemu lagi kita pada hari ini, Bu. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat dan alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi, Bu, sesuai dengan apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa kegiatan pada hari ini insya Allah kita akan melakukan percakapan pasca observasi atau supervisi yang sudah kita lakukan kemarin. Sudah siap kira-kira, Ibu? Insya Allah siap. Ya, jadi nanti insya Allah ada beberapa pertanyaan, Bu, yang akan saya gali dari Ibu terkait dengan kegiatan observasi kita yang kemarin. Ya, pertanyaan pertama, Bu, bagaimana perasaan Ibu kemarin ketika kegiatan observasi atau supervisinya berlangsung? Ya, pada saat kegiatan observasi kemarin saya merasa sangat senang sekali karena ada apa namanya yang observasi kegiatan pembelajaran saya. Jadi apa namanya dengan adanya observasi ini apa namanya setidaknya ada masukan nanti untuk saya ketika melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Jadi saya merasa sangat senang sekali dengan adanya observasi yang dilaksanakan oleh Pak Ahmad Herozi kemarin. Baik, jadi dalam hal ini berarti kegiatan observasi kemarin Ibu lumayan senang ya, Iya, karena senang. dengan observasi tersebut nanti ada masukan-masukan yang Iya. bisa baik dampaknya untuk Ibu Nur Hayati, seperti itu, Bu, ya. Iya Pak, jadi Kemarin kan sudah disebutkan area-area pengembangan, Bu, ya, yang sudah ingin dicapai ketika kegiatan observasi atau supervisi berlangsung. Masih bisa kira-kira disebutkan lagi, Bu, kira-kira apa kemarin area pengembangan yang Ibu harapkan tercapai? ya, jadi area pengembangan yang ingin dicapai kemarin adalah ada 3 aspek kemarin ya Pak ya. Ada aspek kognitif atau pengetahuan, kemudian yang kedua ada aspek psikomotorik, kemudian yang ketiga ada aspek afektif. Ya, jadi 3 itu yang diutamakan dalam pembelajaran kemarin.
Berarti area pengembangan itu terfokus pada 3 poin tadi Bu ya, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Baik, berarti tiga bagian dari komponen pembelajaran itu semuanya ingin tercapai Bu ya. Kalau menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi itu atau yang sudah direncanakan waktu itu berhasil dilakukan di kelas? Ya, kalau menurut saya kemarin itu kan jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu siswa dapat dengan pembelajaran berbasis masalah. Kemarin siswa itu bisa menyelesaikan soal-soal luas lingkaran dan keliling lingkaran yang berbasis HOT dengan tepat ya. Jadi kemarin menurut saya sudah siswa sudah mencapai tujuan pembelajaran itu ya. Kemudian area tadi yang afektif sama dengan afektif, kemudian psikomotor sama kognitifnya sudah tercapai menurut saya, walaupun masih banyak sekali kekurangannya ya. Berarti secara garis besar area pengembangan yang hendak kemarin dicapai oleh Bu Nur Hayati ketika kegiatan pembelajaran itu dari kognitif, kemudian afektif dan psikomotorik itu sudah tercapai Bu ya. Menurut saya sudah tercapai walaupun masih ada beberapa kekurangannya ya. Ada perbaikan. Ada perbaikan. Oke, baik Ibu, kalau begitu apa kira-kira kekurangan yang Ibu maksud atau kendala-kendala yang kemarin Ibu hadapi selama kegiatan pembelajaran di kelas? Ya, kendala yang saya hadapi di dalam kelas itu kemarin adalah pada saat diskusi kelompok mungkin masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam diskusi kelompok. Sementara di sini seharusnya siswa itu diharapkan untuk masing-masing anggota kelompok berdiskusi aktif dalam kelompok itu. Semua anggota kelompok aktif maksudnya dan bekerja sama dengan baik. Tapi masalahnya kemarin karena masih ada beberapa siswa yang mungkin yang mempunyai kemampuan yang lebih dari teman-teman yang lain itu mendominasi kegiatan diskusi, sehingga siswa yang lain yang mungkin pemahamannya kurang itu tidak aktif dalam kegiatan diskusi kelompok seperti itu. Berarti kendala atau masalahnya kemarin ketika kegiatan pembelajaran itu adalah siswa kurang aktif, terutama dalam kegiatan diskusi kelompok Bu ya. Jadi siswa yang cenderung memiliki kemampuan lebih terlihat lebih dominan seperti itu. Dalam kelompok. Baik. Jadi mungkin di sini juga gurunya mungkin kurang aktif dalam memberikan motivasi sehingga siswanya ada beberapa sebagian yang pasif. Oh, siap. Berarti karena masalah ini muncul sebenarnya gara-gara mungkin salah satunya kurangnya motivasi ke siswa seperti itu ya dari guru ya. Oke, baik Ibu. Ada nggak kekurangan lain kira-kira yang Ibu dapatkan selain dari keaktifan siswa di dalam diskusi kelompok tadi? Kekurangan lainnya mungkin di sini siswanya karena kurang pemahaman konsep ya matematika dalam pembelajaran sebelumnya. Jadi siswanya masih bingung dengan soal-soal yang berbentuk host itu ya. Itu kendalanya. Kemudian yang kedua mungkin sebelumnya gurunya belum terlalu sering memberikan soal-soal host, jadi siswanya belum terbiasa dengan soal yang berbasis host ini sendiri ya. Jadi itu menjadi masalah kemarin ketika mereka menyelesaikan soal yang berbasis host, sementara sebelumnya mereka belum terbiasa dengan soal-soal yang berbasis host. Berarti kalau saya boleh ambil kesimpulan lagi, masalah berikutnya yang muncul yaitu yang dihadapi ketika kita pembelajaran kemarin, yang pertama itu pemahaman siswa lagi tambahnya Bu ya, agak kurang, dan kurangnya terbiasanya mereka mengerjakan soal-soal yang hot seperti itu Bu ya. Oke, baik Bu. Kira-kira tadi ada masalahnya kan 3 berarti ini. Kalau saya tulis nih kurang aktif. Boleh tambah lagi satu lagi. Boleh Bu, silakan. Mungkin karena sebelumnya juga siswanya belum terbiasa dengan diskusi kelompok juga, itu juga menjadi permasalahan. Jadi mereka masih belum terbiasa juga sebenarnya dengan diskusi kelompok. Ya, berarti ada 4 di sini yang menjadi bukan masalah di kita sebenarnya, tantangan untuk kita ke depan Bu ya.
tadi itu masa diskusi kelompok. Ya, yang kedua adanya dominasi di kelompok dan kurang aktifnya siswa yang malah kurang. Kemudian yang ketiga pemahaman siswa terkait dengan konsep-konsep matematika yang masih sedikit agak berkurang. Dan yang paling penting karena ada tujuan tadi terkait dengan soal HOTS, ini siswa belum terbiasa mengerjakan soal-soal HOTS. Seperti itu Bu ya? Iya. Nah kira-kira Bu, Kurangnya. apa yang menyebabkan hal-hal tersebut bisa terjadi? Ada nggak kira-kira? Kalau menurut saya sih hal ini terjadi karena mungkin siswa ini kurang termotivasi untuk belajar matematika, Pak. Kurang motivasi, Kenapa ya? mereka kurang termotivasi? Karena ada beberapa hal yang mempengaruhi yang menurut saya ini, Pak ya. Ya. Hal yang mempengaruhi kurangnya motivasi dan minat belajar siswa itu karena mungkin mereka ini terlanjur ada mindset bahwa pembelajaran matematika itu sangat Iya, sulit dan benar, sehingga ya. menjadi momok buat mereka Iya, untuk iya. belajar matematika. Benar, Jadi benar, itu masalahnya. Kemudian yang kedua tadi mungkin karena kurangnya motivasi itu dari siswa karena mereka nggak paham konsep matematika itu seperti konsepnya apa ya. paham, ya. Oke, baik. Jadi tugas kita sebagai guru bagaimana caranya dalam pembelajaran matematika itu supaya siswa itu paham dulu konsepnya matematika itu untuk agar mereka bisa termotivasi untuk belajar matematika. Iya, baik. Dan kalau sudah termotivasi nanti dengan sendirinya siswa akan lebih mudah paham dengan materi matematika. Baik, oke. Jadi masalahnya itu adalah kurangnya motivasi Bu ya. Motivasi, iya. Yang menurut Ibu itu disebabkan dari pengalaman-pengalaman yang Ibu sudah lakukan ada dua. Yang pertama itu karena mindset matematika Iya, yang sulit bagi siswa, dan yang kedua konsep matematika ini kurang dipahami. Kurang dipahami oleh siswa. Kemudian tambah yang ketiga mungkin tambah yang ketiga karena siswa juga sering merasa bahwa guru-guru matematika itu galak. Ya. Jadi Oke. itu juga mempengaruhi motivasi dan minat belajar siswa. Guru matematika yang galak ya. Iya. Iya. Seperti itu. Oke, jadi mereka kurang senang ini. Ya, jadi mereka tidak menyenangi pelajaran matematika. Oh, baik. Jadi 3 poin berarti jadinya nanti kurangnya motivasi itu disebabkan oleh tadi itu mindset matematika memang sulit. Iya. Dia ditambah lagi konsep sudah matematika dianggap sulit, konsep pemahaman terhadap materinya juga sulit dipahami oleh siswa, ditambah lagi dengan gurunya yang termindset oleh siswa itu juga rata-rata killer gitu ya. Padahal belum atau tentu galak. killer ya. Oke, baik. Iya, Pak. Iya. Kira-kira Bu, terkait dengan kurangnya motivasi ini dan tadi kekurangan-kekurangan yang Ibu hadapi ketika pembelajaran di kelas, menurut Ibu ada nggak solusi yang Ibu tawarkan gitu atau yang terpikir dalam benaknya Ibu untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang muncul tadi seperti itu? Ya, kalau menurut saya mungkin permasalahan motivasi ini mungkin bisa gurunya itu lebih kreatif ya. Berarti kita menggunakan model pembelajaran sekarang kan banyak sekali model pembelajaran yang inovatif ya. Tinggal kita memilih model pembelajaran mana yang kira-kira cocok untuk disampaikan di kelas. Kemudian yang kedua, sekarang juga banyak sekali media pembelajaran yang cukup inovatif yang bisa digunakan oleh guru sehingga pembelajaran matematika itu menjadi menyenangkan ya. Contohnya kemarin sudah saya buat sekarang itu ada yang namanya aplikasi GeoGebra Pak ya. Ya, jadi siswa itu nanti diarahkan untuk bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang menyenangkan sehingga dalam proses pembelajaran matematika itu siswa termotivasi untuk belajar matematika. Ya, Jadi solusi yang Ibu rencanakan untuk mengatasi tadi kekurangan dan masalah-masalah yang muncul ketika pembelajaran dan pengalaman pembelajaran sebelumnya itu berarti ada dua Bu ya. Yang pertama itu adalah mencoba menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif ke depannya insya Allah, dan yang kedua media pembelajaran yang inovatif dan salah satunya adalah menggunakan aplikasi GeoGebra. Kemudian Baik Ibu, kira-kira kapan hal tersebut menurut Ibu nih
akan coba untuk dilaksanakan. Kalau bisa dilaksanakan setiap pembelajaran Pak ya, kalau bisa. Tapi iya, dalam waktu dekat ini kira-kira menurut Ibu dalam 1-2 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan mungkin ada bayangan nggak untuk dilaksanakan kira-kira? ada bayangannya. Insya dilaksanakan nanti pada tanggal 4 atau 5 Maret. 4 atau 5 Maret Bu ya. Oke, baik Ibu. Jadi bahkan Ibu ini sudah ada setelah kemarin observasi sudah langsung ada bayangan kapan saya akan mencoba untuk melakukan perubahan-perubahan ini Bu ya. Oke, baik Ibu. Alhamdulillah ini kita sudah berada di ujung dari kegiatan kita. Sungguh luar biasa. Saya juga menggarisbawahi setelah observasi kemarin itu luar biasa memang seluruh sintaks yang ada di dalam kegiatan pembelajaran khususnya model pembelajaran berbasis masalah itu sudah secara gamblang Ibu tampilkan dari tahap pembukaan sampai tahap penutup. Akhir kata nanti saya tunggu Bu nih ceritanya Ibu nanti setelah masuk di tanggal 4 dan 5 4 atau 5 Maret, 5, 6 Maret 4, 5, 6 Maret Bu ya 2024 ya, berarti bulan depan insyaallah Bu ya. Iya Pak. Jadi kalau misalkan nanti ada yang ingin dibicarakan mungkin saya dengan senang hati nanti untuk bisa sharing dengan Ibu ya. Akhir kata Bu, terima kasih sekali lagi atas waktunya Ibu sudah mendampingi kami dari pra observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Harapan kami semoga apa yang menjadi hajatnya Ibu untuk kebaikan siswa-siswa kita atau murid kita itu bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhir kata Bu, kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.